Oke, teman-teman semua, selamat pagi. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Terima kasih udah hadir di bincang-bincang pada pagi hari ini. Bincang-bincang mengenai perizinan UMKM. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan topik seputar perizinan-perizinan yang harus dimiliki sebenarnya oleh para pelaku UMKM. Pada pagi hari ini pembicaranya adalah Mbak Rona Pasaribu. Beliau adalah salah satu praktisi perizinan di Indonesia. Sebelumnya juga beliau sempat bekerja di salah satu firma hukum di Indonesia dan mengurusi berbagai macam perizinan dari berbagai macam usaha yang ada di Indonesia seperti itu. Oke teman-teman, nanti kalau teman-teman semua, teman-teman dari UMKM semua ingin bertanya mengenai apa yang dipaparkan oleh Mbak Rona pada pagi hari ini, teman-teman bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti setelah Mbak Rona memaparkan presentasinya atau informasi yang akan dibagi pada pagi hari ini, nanti kita akan bacakan dan akan dicoba dijawab oleh Mbak Rona. Seperti itu. Oke teman-teman, atau teman-teman kalau misalkan mau langsung nanya juga bisa, teman-teman bisa langsung buka aja mute-nya, di unmute, nanti langsung nanya aja bisa gitu, langsung diskusi. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, tanpa menunggu lagi, silakan Mbak Rona, waktu dan tempat itu silakan. Baik, terima kasih Edo. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Smesco untuk kesempatan yang diberikan. Pagi hari ini kita akan bicara soal perizinan UMKM. Mungkin saya mau langsung share screen ya, Do ya, sembari saya perkenalan. Silakan Mbak. Ya, terima kasih. Ya, sebagaimana saya mau kenalan dulu, kita ngobrol santai aja karena namanya bincang-bincang. Di sini juga nanti mungkin kalau ada teman-teman lain yang mau sharing juga boleh. Nama saya Rona Pasaribu. Saat ini saya bekerja di suatu perusahaan swasta sebagai government relation. Sebelumnya selama tahun saya bekerja di salah satu firma hukum besar di Indonesia, dan dari situlah saya mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan khususnya terkait dengan perizinan dari berbagai bidang usaha. Pada hari ini saya mau share sedikit tentang perizinan UMKM. Mungkin teman-teman yang ada di sini pun saya nggak tahu apakah ada yang pelaku UMKM atau ada juga mungkin yang praktisi perizinan. Banyak sekali pasti nanti kita bisa share lebih lanjut. Oke, saya mau mulai dulu terkait dengan perizinan UMKM. Nah, sebelumnya saya mau tarik sedikit ke belakang, sedikit saja membahas UMKM itu apa sih gitu. Usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang bisa dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria, yang memenuhi kriterianya. Nah, kriterianya seperti apa? Kriterianya itu dilihat dari dua hal, yaitu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha, oleh badan usaha, dalam hal ini di luar tanah dan bangunan. Jadi apabila teman-teman di sini mempunyai usaha, baik itu misalnya saat ini masih perorangan atau badan usaha yang kekayaan bersihnya di bawah sampai paling besar 50 juta, itu masuknya ke mikro. Begitu juga dengan hasil penjualannya apabila sampai dengan 300 juta. Kemudian apabila kekayaan bersihnya di atas 50 juta sampai dengan 500 juta dan hasil penjualan tahunannya 300 juta sampai dengan 2,5 miliar, berarti masuknya ke dalam usaha kecil. Begitu juga seterusnya ya, dari 500, kalau kekayaan bersihnya di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar dan kemudian hasil penjualan tahunannya 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar, masuknya ke usaha menengah. Apabila sudah lebih dari apa yang kita lihat di layar ini, berarti masuknya sudah ke dalam usaha skala yang besar, jadi bukan lagi UMKM. Dalam hal ini saya mau sharing juga
UMKM yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini yaitu adalah UMKM yang bentuknya adalah PT atau perseroan terbatas. Nah, ini cukup menarik gitu ya, kalau mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah sering mengikuti webinar atau sharing dari Smesco ini. Beberapa minggu lalu ini sempat dibahas dan ini cukup menarik gitu. Kenapa bentuknya UMKM perseroan terbatas? Satu, adanya pembatasan harta. Jadi harta yang digunakan untuk usaha dengan harta yang dimiliki sendiri itu terpisah. Nanti ke depannya akan ada pengusaha akan lebih aman dari segi hukum. Kemudian investor lebih tertarik. Sudah tentu ketika investor ingin menanamkan modalnya ke suatu usaha UMKM, mereka akan prefer ke yang bentuknya sudah PT karena mereka juga sudah pasti mau menjadi pemegang saham dan lebih lebih tertarik gitu mereka. Kemudian dapat menentukan jenis usaha yang jelas dan lebih luas jangkauannya dan proses pendiriannya tergolong mudah. Inilah mengapa di sini di-encourage gitu bahwa UMKM bentuknya PT. Ini saya hanya flashback sedikit. Ini pendirian perseroan terbatas, ada dari menentukan namanya, pemegang saham, membuat akta, pengesahan SK, dan terakhir ada perizinan. Ini yang akan kita bahas di sini. Jadi ketika PT-nya sudah berdiri, secara hukum Indonesia sudah sah, pasti akan dilanjutkan dengan proses perizinan. Inilah yang akan kita bahas di dalam sesi kita pada hari ini. Baik, perizinan UMKM. Saya membagi perizinan UMKM ini ada 3. Memang ada 3 perizinan UMKM ini. Jadi izin operasional, kemudian izin teknis, dan izin komersial. Kita lihat satu demi satu ya. Gitu, izin operasional itu apa, teknis itu apa, dan komersial itu apa. Izin operasional ini adalah izin yang paling dasar yang dimiliki oleh satu badan usaha. Intinya izin ini membuat kita ini adalah dasar dari perizinan kita untuk mengurus izin-izin lainnya. Jadi izin ini diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM melalui mereka punya sistem untuk menerbitkan izin tersebut namanya online single submission. Jadi semua usaha itu didaftarkan di BKPM dan kemudian mereka akan meminta semua pelaku usaha itu untuk memberikan informasi terkait dengan usaha-usaha dari pelaku usaha ini dan kemudian akan diterbitkan satu izin namanya nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini berlaku sebagai tanda daftar perusahaan dan angka pengenal impor apabila teman-teman semua butuh mengimpor barang dalam untuk menjalankan usahanya. Nah, NIB ini berlaku sejak diterbitkan oleh OSS. Jadi begitu diterbitkan oleh OSS, dia sudah langsung berlaku. Nah, dalam penerbitan NIB ini, OSS ini juga bisa menerbitkan izin-izin lainnya, seperti RPTKA apabila diperlukan, BPJS, kemudian ada fasilitas fiskal, izin usaha, izin lokasi, dan izin lingkungan. Namun demikian, ada sedikit catatan di dalam izin-izin ini. Semua izin-izin di atas ini dikeluarkan oleh OSS dalam 1 hari. Jadi, effort kita juga dalam mengurus perizinan di OSS ini sangat mudah dikeluarkannya hanya dengan 1 hari. Namun ada catatan penting di sini bahwa izin-izin lanjutan yang diterbitkan oleh OSS, yaitu izin-izin yang kalau kita lihat di layar dari nomor 2 sampai dengan nomor 7, akan berlaku efektif setelah pelaku usaha melaksanakan komitmennya. Jadi, izin-izin yang kita terima dari OSS ini, selain NIB, tidak langsung berlaku efektif. Gitu. Dia baru berlaku efektif ketika kita sudah memenuhi komitmen-komitmennya. Biasanya nanti komitmennya itu apa, ada tertulis di bawahnya. Saya mau ambil di bawah izinnya. Saya mau ambil contoh, let's say BPJS. Ketika BPJS ini dikeluarkan oleh OSS, ini tidak langsung semata-mata efektif. Jadi teman-teman semua harus melakukan pembayaran premi dulu dan kemudian memasukkan data-datanya ke BPJS baru kemudian efektif. Jadi nanti setelah data-datanya sudah dimasukkan, preminya dibayarkan, kita lapor kembali ke OSS. OSS akan menerbitkan bahwa izin BPJS ini, pendaftaran BPJS ini sudah efektif. Begitu juga dengan izin usaha.
kita harus mengurus juga komitmennya, baru nanti OSS akan mengeluarkan izin dan yang menyatakan bahwa izin usahanya sudah efektif. Nah, komitmennya ini seperti apa? Itu biasanya OSS menuliskan kita harus mengurus izin teknis. Nah, inilah yang selanjutnya akan kita bahas. Izin teknis. Kalau izin teknis ini sendiri, yang berwenang mengeluarkan izin teknis ini biasanya daerah. Daerah itu bisa provinsi, bisa kabupaten, kelurahan, tergantung di mana tempat teman-teman berdomisili gitu. Nah, saya mau kasih beberapa contoh dari izin teknis, yaitu ada surat keterangan domisili perusahaan, kita harus mengurusnya di kelurahan. Ini biasanya hal pertama yang diurus oleh perusahaan ketika setelah dia mendapatkan NIB dan izin-izin lainnya, kemudian dilanjutkan pengurusan teknisnya itu SKDP ke kelurahan. Kemudian ada izin mendirikan bangunan apabila kita mendirikan bangunan, tapi biasanya berdasarkan pengalaman saya, banyak teman-teman UMKM yang bangunannya itu menyewa ataupun menggunakan tempat tinggal sendiri. Kemudian ada SIUP, surat izin usaha perdagangan oleh kelurahan atau provinsi tempat perusahaan berdomisili. Kemudian ada izin usaha teknis apabila diperlukan. Nanti kita akan membahas ini juga ya, izin usaha teknis ini contohnya apa gitu. Dan ada UKL-UPL, itu adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Dan atau ada SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, itu oleh kelurahan atau dinas lingkungan. Biasanya kalau dari yang sudah UMKM itu masih masuknya ke dalam SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, karena lingkupnya masih kecil. Nah, semua izin-izin ini itu kan diterbitkannya oleh kelurahan, terus kemudian ada yang diterbitkan oleh provinsi. Nah, di sini saat ini Indonesia kan sudah mulai menggunakan sistem perizinan satu pintu. Maka di setiap kelurahan, di setiap provinsi, bahkan di kecamatan pun sudah ada yang punya sistem PTSP. Nah, PTSP-nya ini nanti perlu dicek. Setahu saya kalau seluruh kelurahan di Jakarta sekarang sudah bisa online. Tapi ada beberapa juga di beberapa tempat lainnya yang kita masih harus datang ke tempat, hanya satu tempat saja sih, jadi nggak lagi kita harus mengurus kemana-mana, ke satu tempat. Itu adalah perizinan terpadu yang mana nanti kita bisa mengurus seluruh perizinan ini di sana. Nah, khusus untuk Jakarta itu punya perizinan sendiri namanya JAK-EVO. Nah, JAK-EVO itu sama seperti kalau tadi kita OSS, BKPM punya OSS, dan kita perlu punya akses di sana untuk bisa mendapatkan perizinannya. Begitu juga di Jakarta, JAK-EVO itu kita perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan akses perizinannya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita sudah mendapatkan izin-izin ini, izin-izin teknis ini, kita akan kembali lagi ke OSS, ke sini, kita buka akses kita, dan kita report ke OSS bahwa kita sudah mendapatkan izin-izin yang merupakan komitmen dari izin sebelumnya. Nah, setelah itu nanti OSS baru akan melakukan aktivasi. Jadi izinnya baru berlaku efektif setelah kita mengurus izin teknis yang tadi. Nah, ini saya mau kasih satu contoh izin usaha teknis yang nomor 4 ini. Salah satu contoh izin usaha teknis itu adalah tanda daftar usaha pariwisata. Nah, ini kalau ada dari teman-teman yang usahanya adalah restoran, biro pariwisata, atau penginapan, pusat kebugaran, atau tempat spa, nah ini teman-teman perlu memiliki izin tanda daftar usaha pariwisata. Nah, ini diurusnya di provinsi, atau apabila teman-teman sudah mencapai skala tertentu, itu di kementerian. Nah, jadi kalau kita lihat tadi surat izin usaha perdagangan.
gitu. Kalau surat izin usaha perdagangan nomor 3 ini nih yang ada di layar yang teman-teman bisa baca, ini biasanya untuk ini untuk perdagangan. Tapi perdagangan ini bisa perdagangan barang ataupun perdagangan jasa. Jadi dalam praktiknya sebetulnya semua usaha yang lingkupnya masih UMKM pasti semuanya punya SIUP, surat izin usaha perdagangan. Nah, biasanya dokumen ini juga yang nantinya akan diminta apabila ke depannya kita ada mau ikutan tender atau bagaimana. Nah, ini biasanya yang dilihat itu adalah surat izin ini, surat izin usaha perdagangan. Namun demikian, apabila sektornya adalah sektor pariwisata, kita perlu punya tanda daftar usaha pariwisata. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh izin usaha teknis yang teman-teman perlu miliki ketika berusaha. Nah, ini apabila usahanya pariwisata. Lanjut ke izin komersil. Kalau izin komersil ini seperti apa sih? Izin komersil ini bentuknya lebih berupa sertifikat atau pendaftaran-pendaftaran. Jadi izin komersil ini kalau saya boleh ambil contoh, ini contohnya seperti pendaftaran merek. Jadi ketika teman-teman sudah berusaha, punya produk dan ingin didaftarkan mereknya, nah ini adalah izin komersil, pendaftaran merek. Nah, ini didaftarkannya di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian nomor izin edar yang diterbitkan oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila usaha teman-teman itu berupa makanan atau kosmetik, itu harus memiliki nomor izin edar sebelum itu nanti diperdagangkan luas ke masyarakat. Dan kemudian ada sertifikasi oleh kementerian atau badan pemerintah non-kementerian. Inilah yang disebut sebagai izin komersil. Nah, saya mau memberikan contoh ya. Ya, seperti pendaftaran merek. Pendaftaran merek ini kan kita mengurusnya ke Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat yang berwenang itu adalah Dirjen Hak Intelektual. Untuk mendaftarkannya, kita bisa melakukan online submission dan kemudian nanti akan diproses di Dirjen Hak Intelektual ini kira-kira 8 sampai 12 bulan sampai nanti keluar sertifikat. Nanti kalau teman-teman misalnya tertarik untuk mendaftarkan ini, teman-teman bisa akses linknya dan melihat kira-kira prosesnya seperti apa. Jadi setelah submission, nanti kemudian dokumen-dokumen tersebut dicek kembali, kemudian diumumkan terlebih dahulu selama 2 bulan. Apabila tidak ada keberatan, akan lanjut dicek secara substansi, dan kemudian apabila tidak ada hal-hal yang berhalangan, tidak ada kekurangan dari informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Dirjen Haki, nanti baru dikeluarkan mereknya. Jadi untuk pengurusan izin ini, pendaftaran merek, ini bisa memakan waktu yang cukup lama. 8-12 bulan ini adalah yang tertulis di dalam peraturan, namun pada praktiknya bisa sampai 2 tahun. Nah, ini contoh izin komersil lagi yang saya ambil adalah nomor izin edar oleh BPOM. Nah, ini di sebelah kiri saya buat nomor izin edar, di sebelah kanan ini contoh sertifikasi lainnya yaitu SPP IRT, sertifikasi produk pangan industri rumah tangga. Nah, ini menarik, makanya saya sandingkan dua seperti ini, karena ini sama-sama adalah izin yang harus teman-teman peroleh kalau mau menjual makanan ke masyarakat, ya. Jadi bedanya apa nih? Kita dapat NIE dari BPOM atau kita dapat SPP, yaitu sertifikasi produk pangan industri rumah tangga. Apakah harus dua-duanya atau tidak? Nggak bisa salah satu. Nah, ini ada kriterianya. Saya mau bahas yang NIE dulu, nomor izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, ini apabila usahanya demikian ya, lokasi produksi tersendiri, jadi terpisah dengan rumah tangga. Terus kemudian pangan olahan diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu. Terus kemudian jenis pangan untuk seluruh jenis pangan.
apabila teman-teman melakukan pendaftaran NIE ini, nanti produk teman-teman dan kemudian disetujui, BPOM akan mengeluarkan nomor seri untuk teman-teman cantumkan di dalam kemasan makanan teman-teman. Ini ada 12 nomor BPOM RI MD seperti ini. Nah, kemudian untuk usaha yang membutuhkan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga, ini diterbitkannya oleh Dinas Kesehatan. Nah, ini apabila tempat usaha di tempat tinggal. Jadi tempat usaha teman-teman tuh ada di tempat tinggal. Apabila di tempat tinggal yang sama dengan tempat tinggal teman-teman. Jadi apabila kita jualan suatu produk pangan yang kita buat sendiri di dapur. Terus kemudian pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis. Nah, ini bedanya nomor serinya yang keluar adalah P-IRT nomor sekian-sekian yang dicantumkan di dalam produk. Nah, sebetulnya apa sih gunanya kita saat kita menjual suatu produk pangan itu ada nomor serinya ini sebetulnya untuk memberikan kepastian hukum juga kepada orang yang membeli produk kita. Begitu juga dengan kita. Jadi kita nanti akan dinilai oleh BPOM dan juga kalau SPP IRT oleh Dinas Kesehatan tentang bagaimana kita memproduksi suatu pangan. Apabila itu sudah lulus, berarti kita sudah lulus uji, makanan yang kita buat itu sudah lulus standar dari BPOM atau Dinas Kesehatan, dan kemudian diberikan nomor ini juga yang membuat konsumen kita di luar sana nanti merasakan ada suatu keamanan. Jadi mereka sudah tahu bahwa produk yang mereka konsumsi ini sudah didaftarkan di BPOM atau didaftarkan di Dinas Kesehatan dan juga sudah memenuhi standar kualitas dari BPOM dan Dinas Kesehatan yang distandarkan oleh kedua badan ini. Itulah makanya kenapa kita juga, kalau saya pribadi sebagai konsumen ketika saya membeli barang, saya pasti juga merasa lebih aman apabila ada nomor dari BPOM atau dari Dinas Kesehatan. Itu kira-kira contoh izin komersil. Balik lagi ketika kita sudah punya izin teknis dan sudah punya izin komersil ini, nanti kita akan kembali ke akun OSS yang kita punya. Di sini untuk kemudian nanti OSS akan menerbitkan di izin usaha kita ini bahwa izin usaha kita sudah berlaku efektif karena kita memiliki izin-izin teknis dan juga izin komersial yang merupakan komitmen dari izin usaha tersebut. Nah, sebetulnya perizinan itu di Indonesia ada banyak. Jadi tergantung usaha teman-teman ini apa. Yang saya jelaskan barusan itu kira-kira adalah izin-izin yang sekiranya sangat terkait dengan usaha dengan UMKM. Kalau saya boleh memberikan sedikit tips untuk semua teman-teman pelaku UMKM, sebagai pelaku UMKM mungkin kita bisa melihat prioritas perizinan. Jadi ketika kita memulai usaha dan kita mau memulai usaha ini untuk bisa kita mempersiapkan diri kita untuk memiliki usaha yang siap naik kelas gitu dengan bentuknya PT, dengan perizinannya yang rapi sehingga ketika ada investor yang tertarik itu mereka bisa bilang, oke, saya tertarik sama yang ini karena saya nggak perlu lagi ngurus-ngurus berbagai perizinan. Even produknya pun sudah punya izin komersil, ada izin edarnya dan sebagainya. Pasti mereka akan lebih tertarik. Nah, kita melihat prioritas perizinan. Gitu. Apa dulu yang perlu kita urus? Kalau lihat dari penjelasan atau pemaparan saya sebelumnya, yang pertama kali yaitu izin operasional. Karena memang effortnya pun cukup sedikit ya, kita hanya dari online saja, kita bisa mendapatkan sebegitu banyak izin, serangkaian izin untuk kita bisa berusaha, tapi kita tahu bahwa ada persyaratannya, ada komitmen-komitmen dan izin-izin teknis komersial yang perlu kita urus. Nah itu, jadi tentukan dulu prioritas perizinannya, izin operasional, kemudian izin teknis, baru kemudian izin komersil. Gitu. Izin komersil itu karena pengurusannya juga cukup panjang, jadi biasanya UMKM ini baru mendaftarkan mereknya kira-kira ketika mereka sudah berjalan 1 tahun dan melihat bahwa produknya sudah mulai ramai di pasaran, baru mereka mulai mendaftarkan merek. Seperti itu. Jadi ada prioritasnya. Karena memang effortnya juga berbeda-beda.
Dan kemudian edukasi diri tentang usaha kita. Usaha kita ini sektornya apa ya, gitu. Jadi kalau tadi contohnya kita buka restoran gitu, nggak semata-mata karena kita tahu bahwa oke, semua orang itu, semua usaha perlu punya SIUP gitu. Itu betul, pasti kalau mungkin ada teman-teman juga yang berpengalaman, ada mungkin sidak dari kelurahan atau dari provinsi yang tanya kepada usaha kita itu, mana coba SIUP-nya, pengen lihat gitu. Nah, tapi nggak berhenti di situ, kita tuh perlu izin apa lagi ya gitu. Kayak tadi, oh pariwisata, kita restoran, kita perlu TDUP, tanda daftar usaha pariwisata. Kemudian izin apa lagi? Mungkin ada sertifikasi lainnya yang kita perlu untuk untuk membuat kita bisa menjalankan usaha ini dengan lancar. Dan juga update perizinan yang diperlukan. Nah, update ini penting karena apa, teman-teman semua? Sejak tahun 2018 kemarin, bulan Mei itu, pemerintah baru mengeluarkan sistem OSS. Jadi OSS ini baru di-launching pada 2 tahun yang lalu. Nah, disinilah banyak usaha-usaha yang sudah ada sebelumnya, yang belum, pada saat itu izinnya belum menggunakan OSS, ini harus dipaksa untuk mengupdate diri, untuk punya izin dari OSS. Jadi apabila nanti ke depannya ada perkembangan lagi, kita perlu mengupdate perizinan kita, gitu. Jadi kita terus update diri tentang edukasi diri tentang usaha kita, dan kemudian update perizinan yang diperlukan. Sehingga apa? Sehingga usaha kita ini, selain usaha kita maju, usaha kita ini juga memiliki perizinan yang rapih, sehingga bisa mengundang investor. Dan pada akhirnya ya UMKM ini bisa naik kelas. Begitu kira-kira teman-teman pemaparan dari saya. Terima kasih. Stay safe, stay healthy, dan apabila teman-teman ada pertanyaan, mungkin boleh ditulis. Saya boleh minta tolong Edo juga untuk membacakan atau seperti apa, Do? Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak Rona. Ini ntar saya bacain pertanyaan-pertanyaan. Udah ada beberapa pertanyaan sini di kolom chatnya. Jadi langsung aja pertanyaan pertama dari Mbak Ade. Halo Mbak Ade. Untuk PIRT sendiri nih. PIRT ini kan apa namanya? PIRT untuk izin rumah tangga, usaha rumah tangga ini kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengurusnya? Mungkin Mbak Rona pernah punya pengalaman ngurus PIRT gitu? Oke. Untuk PIRT ini sebetulnya agak tricky kalau buat saya, Dok. Karena ini kan sebetulnya dia kalau peraturannya yang mengeluarkan adalah BPOM, tapi terus kemudian wewenangnya diberikan kepada Dinas Kesehatan. Jadi secara aturan ini tidak ada biaya yang dikeluarkan. Sebenarnya nggak ada biaya. Tidak ada yang dikeluarkan. Dan kalau saya boleh menyarankan gitu ya, untuk supaya perizinan rapi ya, kalau memang tidak ada biaya yang dikeluarkan, kalau saya pribadi saya tidak akan mengeluarkan biaya apa-apa. Tapi memang prosesnya itu nanti ada banyak proses, banyak tahapannya. Mbak Ade mungkin nanti bisa cek juga ke website BPOM atau Dinas Kesehatan. Di sana setahu saya mereka ada buat bagan bagaimana nanti sampai bisa keluar nomor PIRT-nya. Jadi setahu saya itu nanti ada kunjungan dari kecamatan, kelurahan, terus kemudian Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengecek tempat usaha dan mengecek produk pangannya sampai nanti pada akhirnya dikeluarkan nomornya. Jadi untuk biayanya sendiri tidak ada, tapi memang prosesnya agak panjang karena ada beberapa kali kunjungan yang perlu dilakukan ke tempat usaha tersebut. Nah ini kalau kita hitung harinya itu 1 minggu sampai dengan 3 bulan. Seperti itu. Jadi konklusinya adalah tidak ada biaya sebenarnya pengurusan. Tidak ada biaya. Iya. Terus ada lagi pertanyaan dari Poniarsi. Boleh minta info bagaimana prosedur daftar izin usaha dan kira-kira berapa biayanya? Usahanya usaha rumahan, seperti itu. Oke. Izin usaha ya, berarti ya? Sebenarnya harus tahu dulu nih, dia badannya apa ya sih, Mbak? Ya, dia badannya apa. Cuma kalau rumahan, ini kalau saya boleh sedikit mencoba menjawab ya. Yang dibutuhkan itu adalah SIUP, surat izin usaha perdagangan. Itu apabila perorangan ataupun perseroan, ini kita perlu punya ini, SIUP, surat izin usaha perdagangan. Gitu. Nah, biasanya ini kan diurusnya di kelurahan setempat.
Perdagangan itu kembali lagi ya, perdagangan ada perdagangan barang, perdagangan jasa, tapi biasanya semuanya itu perlu punya SIUP. Kalau ada beberapa teman-teman yang mungkin familiar dengan istilah-istilah yang lama, SIUP kecil, SIUP menengah, SIUP besar, nah inilah bentuk izinnya, surat izin usaha perdagangan. Ini bisa diurus di PTSP Kelurahan. Jadi monggo langsung buru-buru ke PTSP Kelurahan untuk mengurus ini. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari ZN untuk produk kria perizinannya apa saja yang dibutuhkan ya? Kria tuh kayak usaha ini ya, usaha apa? Usaha kerajinan tangan gitu ya? Kerajinan tangan ya, oke. Ya. Kalau kerajinan tangan sendiri, ini kan berarti kan dagang ya, Dok ya, berarti ya diperdagangkan bentuknya sudah. Nah ini ya kembali lagi SIUP gitu, surat izin usaha perdagangan. Itu sih, karena kita kan mau menjual produknya. Nah ini asumsi saya produknya seperti ini ya, apa namanya? Ya kerajinan tangan, mungkin tas atau apa, jadi bukan sesuatu yang untuk dikonsumsi. Nah ini surat izin usaha perdagangan. Seperti itu. Baik dagangnya nanti eceran ataupun dagangnya dalam kapasitas besar ya. Gitu. Sebenarnya kalau untuk lebih jelas teman-teman harus tahu dulu teman-teman ini usahanya bentuknya apakah perorangan saja, atau bentuknya CV, atau bentuknya PT. Jadi itu menentukan juga nanti izin apa yang teman-teman dapat. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan cukup menarik juga nih. Saya mau tanya perihal izin komersial. Produksi sabun dari Pak Teguh. Saya produksi sabun natural, lip balm natural, krim tanpa bahan kimia, tanpa bahan pengawet. Tempat usaha di tempat tinggal produksi. Jadi tempat tinggalnya sebagai tempat produksi juga secara manual. Apakah betul yang didapatkan izin NA? Perizinan ini apakah per produk? Per produk, terus yang saya dengar izin pendapatan per produk sangat mahal. Sarannya untuk kami yang modalnya terbatas bagaimana ya kayak gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, kalau produknya itu berupa kosmetik, berarti kan kalau lip balm terus kemudian sabun ini masuknya sudah ke ranah kesehatan ya, BPOM tadi, Badan Pengawas Obat Makanan. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi sebetulnya selain obat dan makanan, mereka itu juga mengawasi kosmetik gitu. Nah, tadi bisa dilihat tuh di situ memang untuk bisa punya nomor izin edar itu per produk, betul. Produknya beda rasa aja nih, misalnya lip balmnya satu rasa stroberi, satu lagi rasa jeruk, itu pasti nomor izinnya tuh sudah berbeda gitu. Nah, tapi memang kalau BPOM sendiri ada persyaratannya bahwa produknya tidak bisa dikerjakan di rumah, harus terpisah. Seperti itu sih. Nah, tapi jadi mungkin bisa lihat di sana, bisa mengupdate diri, edukasi apa nih yang diperlukan gitu untuk bisa akhirnya nanti kita bisa punya nomor untuk bisa perdagangkan barang kosmetik ini. Gitu sih. Oke. Nah, ini juga dari Pak Teguh, dia sekarang usahanya lagi didaftarin ke HKI, mereknya mungkin nih ya kalau saya lihat. Terus tapi HKI melalui Kemenparekraf. Tapi proses masih lama karena pendaftaran katanya per batch. Gimana pendaftarannya? Per batch ya? Ya, per batch. Jadi belum masuk gitu. Antara udah masuk tapi masih nunggu atau belum masuk gitu. Karena dilakukannya per batch. Oke, ini melalui Kemenkraf ya. Oke, nah gini Pak, yang saya tahu ini tuh kita bisa melakukan sendiri sebetulnya jadi HAKI itu tadi ada mereka bisa punya online submission-nya, dan untuk UMKM untuk usaha mikro itu sampai dengan menengah, kalau saya nggak salah sekitar 500.000 sampai dengan 1,8. Jadi maksudnya mungkin masih bisa terjangkau. Kalau memang bisa mendaftarkan sendiri secara mandiri, saya encourage Bapak untuk melakukan hal itu gitu. Memang nggak mudah, maksudnya bukan nggak mudah ya, aksesnya ada, kita hanya tinggal harus usaha effort untuk bisa daftarin sendiri. Seperti itu, Pak. Iya, tapi mungkin
Oh, ini dia nanya seperti ini, Mbak. Sekiranya kalau saya mau pengurusan izin, yang manakah harus yang saya urus dulu? Sebenarnya izinnya dulu bisa diurus ya gitu, Mbak ya? Izin apa nih? Maksudnya izin untuk usahanya gitu. Oh iya, izin usahanya dulu gitu yang tadi saya bilang. Jadi kalau ada operasional, teknis sama komersil gitu, yang operasional dan teknisnya dulu aja. Sembari karena yang komersil itu biasanya waktunya sangat panjang gitu. Jadi izin usahanya dulu aja Pak yang diurus, ke Iya, izin teknis aja dulu. karena kalau untuk haknya sendiri juga harus nunggu sekalinya didaftarin di tahun pertama, itu nggak langsung tahun pertama keluar sertifikatnya, harus nunggu beberapa waktu dulu untuk bisa keluar sertifikat dari misalkan mereknya kayak gitu. Saya Ya, ambil contoh ya. merek seperti itu. Karena mereka perlu melakukan pengumuman ke khalayak ramai dulu dan kemudian memeriksa substansifnya. Jadi memang waktunya agak lama gitu. Ya. Oke. Ya Mbak Ron, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi Mm-mm. dari Pak Ucup Isyanto. Bisa nggak kalau usahanya di Jawa Barat tapi mengurus perizinan di Jakarta, di pusat, di Jakarta? Nah, kalau usahanya di Jawa Barat, UMKM itu biasanya untuk wewenang perizinannya itu ke kelurahan atau provinsi, Pak. Jadi nggak bisa diurus di Jakarta. Kecuali memang apabila di tempat Bapak itu semua perizinannya di kelurahan sudah ada online PTSP-nya. Nah, kalau sudah ada online PTSP, Bapak bisa mengakses dari mana saja. Nah, kalau kayak gini bisa, Bapak ada di Jakarta, tapi kemudian tinggal upload dokumen ke PTSP kelurahan tempat usaha Bapak berdomisili. Gitu sih, Pak. Ya, sama sebenarnya bisa di pusat gitu ya. Tapi tergantung nih kalau misalnya dia PT memang ngurusnya di pusat di BKPM tuh Oh, biasanya betul, betul. izin Kalau usahanya. ya, ya, ya. Tapi kalau misalkan biasanya sih kalau kalau ini ya kalau di apa kayak industri, usahanya industri gitu, biasanya kan di BKPM kan ngeluarin izin usaha industri. Tapi untuk pemenuhan komitmennya biasanya harus ke PTSP Ya, daerah. ya. Seperti itu biasanya. Betul, betul Pak. Jadi kalau bentuk PT memang benar ngurusnya di BKPM di Jakarta bisa, dan itu pun nggak harus tatap muka, kita bisa pakai online Online. submission tadi. Nah, tapi komitmen-komitmennya itu ke daerah dan itu yang harus dipenuhi. Seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, produk saya dari NC N, produk saya kentang kering saat pengajuan PIRT apakah wajib ikut penyuluhan yang diselenggarakan Dinkes? Lalu saat survei tempat usaha, hal-hal teknis apa yang harus saya persiapkan agar izin produk lolos uji? Terima kasih sebelumnya. Oke, tadi produknya apa, Do? Sorry, Do. Kentang kering. Kentang kering ya. Iya. Kalau untuk wajib nggak ikut penyuluhan gitu, ini menurut saya adalah hal yang perlu dilakukan ya untuk penyuluhan-penyuluhan itu. Dengan kita ikut penyuluhan, kita juga jadi lebih mendapatkan banyak edukasi dan kita bisa melihat kira-kira apa yang sekiranya diinginkan oleh Dinas Kesehatan dan dicari oleh mereka pada saat nanti kunjungan ke tempat kita. Itu kalau yang saya lihat. Jadi kalau wajib nggak ikut penyuluhan? Iya, kalau buat saya sih wajib gitu, ikut aja penyuluhan. Nah, kalau untuk hal teknisnya apa yang kira-kira dilihat, nah itu mungkin lebih jelasnya harus lihat ke website BPOM atau Dinas Kesehatan yang soal PIRT tadi, sehingga tahu apa saja yang kira-kira dilihat gitu. Atau ke PTSP daerah. Maksudnya Atau ke PTSP. PTSP daerah, Iya. betul ya, untuk bisa menanyakan detail kalau memang mau bertatap langsung, bisa ke PTSP daerah. Tapi Iya. setahu saya ada yang bisa diakses juga, Dok, di website BPOM dan Dinas Kesehatan. Itu nanti ada form yang kira-kira bisa dilihat apa-apa saja yang harus dipenuhi oleh usaha rumahan ini untuk bisa mendapatkan nomor PIRT. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau tahu kalau bisa lolos atau tidaknya itu ya sebenarnya kalau udah memenuhi semua requirements yang ada di website terkait gitu pasti biasa harusnya lolos kayak gitu sih. Iya. Jadi Dan saya sarankan rajin-rajin ikut penyuluhan supaya kita bisa tahu juga, ini salah satu trik dan tips juga, kalau kita sebagai pelaku usaha, terus kemudian kita rajin ikut penyuluhan, kita semakin familiar dengan bagaimana dinas-dinas ini, bagaimana pemerintah berwenang ini yang berwenang mengeluarkan izin usaha kita ini, cara berpikirnya seperti apa yang mereka
cari dari usaha kita sehingga kita bisa memenuhi kriteria tersebut gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita bisa ikut penyuluhan atau mengedukasi diri tentang hal apapun yang terkait dengan usaha kita, saya menyarankan itu. Biar nanti semua perizinannya bisa lancar gitu. Lanjut, Dok. Ya, ini ada pertanyaan. Saya produksi dari Roy. Saya produksi home industri Bandeng Presto di Surabaya. Tempat produksi kami sewa dan berbentuk rumah. Untuk mendapatkan izin usaha industri, maka harus mengubah IMB dari rumah menjadi home industri. Padahal rumahnya sewa. Kenapa susah sekali untuk mendapatkan izin IUI? IUI-nya sih gratis, tapi SKRK, izin lingkungan, dan IMB-nya bayar semua. Adakah yang bisa bantu untuk izin BPOM? Sebab sudah dan lama. Sebab sudah lama. Seperti itu. Biasanya kalau kayak gini, jadi ini mau ya, mendapatkan izin usaha industri ya sebetulnya ya, tapi terhalang dengan IMB-nya. Oke, nah ini memang ketika sudah industri gitu, memang kalau mau mendapatkan izin usaha industri, ya IMB-nya memang pasti peruntukannya untuk industri ya, Doi ya. Nah, ini sih kalau saran saya mungkin bisa ke ada PTSP kelurahannya di sana, mungkin bisa bicara di sana gitu bagaimana saran dari mereka gitu untuk karena IMB-nya berarti harus diubah gitu, peruntukannya untuk apa, dan sebetulnya kan setiap kawasan itu kan juga ada peruntukannya nih, apabila apa namanya kawasannya untuk tempat tinggal ya berarti untuk tempat tinggal, untuk industri usaha-usaha gitu. Jadi kalau rumah memang kalau dari pengalaman saya apa yang saya tahu ketika mau diubah menjadi industri dan mendapatkan izin usaha industri agak susah gitu. Jadi biasanya orang-orang pada akhirnya mereka menyewa tempat lain yang memang sudah apa namanya sudah diperuntukkan untuk tempat usaha supaya kalau, nanti kedepannya bisa lancar. Tapi untuk betul, ya gitu ya Doya, karena kalau untuk rumah kayak gitu. seperti itu sih. Jadi baiknya memang harus ada perubahan ini sih, harus ada ubah Ya. statusnya, itu peruntukannya memang untuk usaha seperti itu. Ya, Memang mengubah status bangunannya untuk usaha atau kalau memang itu dirasa susah berpindah tempat usahanya. Jadi menyewa. Toh ini kan sebetulnya tadi saya dengar sempat Edo bilang bapaknya bilang bahwa rumahnya disewa kan khusus untuk usaha gitu. Tapi karena bentuknya rumah dan kemudian tempat dari lingkungannya itu peruntukannya adalah untuk tempat tinggal, jadi memang nggak match gitu. Jadi beberapa pelaku usaha UMKM ketika menghadapi hal ini pada akhirnya mereka akan menyewa tempat lain yang memang sudah misalnya ruko atau apa namanya ada beberapa tempat di luar tidak termasuk kawasan industri tapi itu bisa peruntukannya sebagai industri. Nah, itu justru lebih baik, lebih lancar mereka untuk bisa mendapatkan izin usahanya. Toh kan sama-sama aja kan sewa gitu. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini masih beberapa pertanyaan. Mungkin saya juga mau nanya. Jadi kalau ini Mbak mau nanya, sebenarnya kalau PIRT ini untuk usaha perorangan, itu dia perlu ke BPOM lagi atau enggak? Maksudnya kan kalau PIRT kan biasanya ngurusnya kan ke PTSP gitu. Apakah dia perlu ke BPOM lagi atau? Enggak, Dok. Udah nggak perlu ke BPOM lagi. Ini apa namanya? Ini kan sebetulnya aturannya pakai BPOM, tapi kemudian wewenangnya diberikan kepada Dinas Kesehatan. Dan ini ngurusnya ke PTSP provinsi gitu. Nah, ini enggak, jadi hanya perlu ke situ aja. Nanti kemudian semua apa namanya urusan dokumentasi, terus kemudian jadwal-jadwal kunjungannya semua diatur dari sana. Jadi kita tidak perlu lagi ke BPOM. Apakah ada yang bisa bantu urus izin ke BPOM? Kalau kita sebenarnya tidak bisa sih Pak, bisa langsung mencari ke ini sih sebenarnya kayak apa, kayak konsultan yang bisa seperti itu mungkin ya. Untuk urus ke BPOM seperti itu. Terima kasih. Sama ini sih sebenarnya kalau teman-teman harus kenalin dulu sih pertama usahanya ini bentuknya apa, perorangan kah atau PT kah atau CP kah, karena itu akan mempengaruhi sebenarnya izin-izin yang akan teman-teman nanti ajukan ke pemerintah seperti itu. Betul. Jadi ini gambarannya untuk PT, tapi ya PT sama CP kurang lebih sama. Tapi kalau untuk perorangan biasanya dia gunainnya PIRT seperti itu. Iya. Begitu ya Mbak Tona? Iya, betul. PIRT itu untuk usaha di apa namanya?
biasanya kan kalau kita usaha di dapur sendiri ya itu bentuknya masih perorangan ya gitu. Iya. Gitu. Juga kalau Tapi masih ya dapur, ketika kalaupun misalnya nih Dok, yang saya tahu sih kalau kita sudah walaupun kita perorangan terus kemudian tapi lokasi produksi kita itu sudah berbeda. Jadi misalnya saya punya dapur di tempat lain gitu untuk usaha, terus kemudian apa namanya pangannya dijual bebas, itu sebetulnya sudah masuk ke BPOM ranahnya. iya. Gitu. Sebenarnya masuk ke sana, tapi kebanyakan sekarang prakteknya ya mereka usaha dulu, nanti ketika sudah ada, maksudnya sudah ada income yang mereka ketahui dan akan expand the business, maksudnya kayak akan coba memperluas lagi bisnisnya mereka tuh, baru mereka akan coba apply ke BPOM gitu. Iya, Sebenarnya jadi tergantung. betul-betul. Kalau saya boleh nambahin, jadi sebetulnya gini teman-teman UMKM semua, ketika kita memulai suatu usaha gitu, jangan apa namanya pengetahuan ini penting dan memang ini bisa membuat nanti usaha kita lebih besar, tapi jangan takut untuk mencoba yang kecil dulu. Nanti ketika apa namanya, misalnya kita coba satu produk dan kemudian ternyata produk kita diterima oleh halayak ramai, nah disitulah nanti kita pasti sudah akan dituntut gitu oleh masyarakat sebagai pengusaha, kita akan merasa dituntut oleh masyarakat memberikan kepastian hukum dari produk kita ini. Apakah memang sudah memenuhi standar, nah itu pasti barulah kita daftarkan produk ini ke BPOM atau mendapatkan PIRT. Seperti itu. Iya, ini baru ada pertanyaan lagi, satu dari Rumah Kreatif Fiberglass. Jadi beliau ini usaha produk-produk pendukung pariwisata seperti sepeda air dan lain-lain. Nah ini perizinannya termasuk kategori apa dan kemana ya Bu? Oke, berarti ini mendukung Harus tahu dulu. pariwisata kan ya, mendukung pariwisata. Nah, berarti yang dijual sebatas barang ya, sepeda air, ya kan? Kalau sebatas barang gitu, ini masuknya ke izin usaha perdagangan. Jadi masuknya SIUP. Ini bentuknya PT kah atau perorangan kah? Tapi Ya apapun harus itu, pasti dilihat harus dulu punya ya. itu. Betul. Harus dilihat Dan dulu. kalau saya boleh saran, misalnya sekarang nih sepeda air, terus kemudian nanti orang biasa ekspansi ya dari, oh sepeda airnya laku, kemudian jadi apa, barangnya jadi banyak, mungkin suatu hari nanti snorkeling kah, alat apa, segala macam mendukung pariwisata. Nah, ini dicek juga, apa namanya, biasanya barang-barangnya ini kan harus sudah ada labelnya tuh SNI untuk keamanan ya. Nah, ini dicek juga gitu. Ya, saya mau nambahin juga sih mungkin untuk Ibu atau Bapak itu bisa juga ngeliat nih, maksudnya bentuknya apa dulu, bentuk usahanya apakah perorangan, PT atau CV, nanti Ya. itu dari situ bisa ngeliat tuh izinnya apa. Nah kalau sampai saat ini sih kita bisa identifikasi izinnya SIUP ya Mbak ya, izin Iya. usaha perdagangan. Betul. Seperti itu. Dan sertifikasi lainnya misalkan butuh SNI kah atau tidak kayak gitu. Sama kalau misalkan PT mungkin bisa dilihat juga nih apa kegiatan usahanya apa, aktivitas usahanya gitu. Jadi apakah sudah sama dengan anggaran dasarnya seperti itu ataukah belum gitu. Nah nanti biasanya dari anggaran dasarnya itu kalau Ibu udah PT, apply ke tadi yang dijelasin oleh Mbak Rona OSF itu, nanti izin usaha udah otomatis keluar. Udah ada otomatis. Jadi untuk usaha jenis A misalkan, itu udah ada izinnya apa aja yang harus diurus seperti itu. Betul. Kurang lebihnya seperti itu sih. Sama teman-teman semua mungkin ini ya Mbak ya, kalau misalkan untuk makanan tuh biasanya butuh sertifikat halal ya. Beberapa ya mungkin ya. Iya, iya. Sertifikat halal itu ngurusnya ke MUI kalau nggak salah. MUI, betul. Iya ke MUI. MUI. Persyaratannya bisa lihat juga di MUI. Kurang lebihnya sih kalau pernah saya lihat itu ada visit juga sih dari MUI-nya, terus harus tahu kandungan makanannya apa, kandungan minumannya apa, seperti itu. Betul. Ya. Seperti itu sih. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing? Coba saya bisa lihat juga ya. Ya, teman-teman mungkin ada lagi yang mau sharing teman-teman, pertanyaannya coba kita bantu kasih insight juga dan bantu jawab juga. Jadi tadi harus tahu dulu ya Mbak ya, kita harus tahu dulu, kenali dulu usahanya usaha apa nih gitu, terus bentuk usahanya apa nih, Iya, kedepannya gimana nih gitu.
Tapi biasanya kalau untuk mulai dari mikro sih nggak masalah. Maksudnya dari kecil dulu coba buat. Nanti sering berjalannya waktu juga kita bisa sekaligus supply ke izin-izin terkait kayak gitu. Betul, betul. Jadi kalau memang mau yang memulai dari perorangan dulu, it's okay. Tapi pasti nanti ke depannya ketika bisnisnya mulai berkembang, nanti mungkin akan mencari jenis badan usaha yang lainnya, bisa CV ataupun PT. Nah, CV dan PT ini bisa didaftarkan ke OSS ya, Dok ya, untuk bisa mendapatkan NIB gitu. Karena kalau kita sudah punya NIB, berarti usaha kita sudah terdaftar di BKPM, itu pasti sudah berbeda tuh, orang melihatnya berbeda ketika usaha, oh ada NIB-nya, itu berarti sudah terdaftar di BKPM RI. Jadi kita bilangnya mungkin lebih bonafit lah gitu. Iya, seperti itu. Seperti itu, betul. Oke. Ini ada yang raise hand ya. Oh, ada yang raise hand. Dari Ibu Sulistiawati Ninik, ya gimana Bu? Mungkin ada yang mau di-share apa buka aja ya? Ya, kalau mau bertanya. Kalau mau bertanya Pak, bisa langsung kolom chat saja Bu, atau mau di-unmute gitu ya? Iya, mungkin unmute ya. Halo Ibu Sulistiawati. Iya, halo, selamat siang. Siang Bu. Pertanyaan untuk Bu Rona. Barusan kan disebutkan, kalau kita punya usaha, nanti mau maksudnya gini, saya kan bakery ya, terus startup. Untuk sementara ini dengan penjelasan Bu Rona, saya bisa menerima. Tetapi maksudnya mengerti ya, paham. Tapi nanti di dalam prakteknya barangkali saya ada pertanyaan. Nah, untuk itu apakah setelah acara ini ada WA group? Ataukah saya dapat kontak personnya gitu supaya bisa berkonsultasi praktis gitu. Kalau untuk itu Bu, nanti bisa langsung hubungi ke Smesco saja Bu. Nanti ada kontak center, layanan kontak center dari Smesco. Oh, ya. Iya, seperti itu Bu. Nanti bisa langsung dikontak lewat Smesco, nanti Smesco akan mencoba membantu untuk menjawab seperti itu Bu. Oh, baik. Ya, Mas Dian. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bu yang ingin tanyakan Bu? Gini, saya kan tadi ada pertanyaan teman yang menyampaikan tentang PIRT ya. Nah, saya kan masih usaha rumahan nih. Terus kalau untuk PT saya masih jangkauannya masih jauh lah menurut saya. Bu. Saya hanya berproduksi pemasaran. Nah, supaya untuk tingkat saya yang industri rumahan itu sebaiknya apa yang harus saya miliki selain PIRT? Kan tadi BPOM gitu ya. Terus apakah sertifikasi halal gitu loh. Jadi untuk yang paling enggak untuk membuat pemasaran saya lebih lancar. Tapi yang jelas saya kalau untuk PT belum berani. Iya Bu. Ya, silakan Mbak Rona. Gini Bu, kalau bentuknya masih perorangan, nah mungkin kalau saya boleh saran kan bisa ya perorangan atau mungkin nanti Ibu bikinnya ke usaha dagang ya, UD gitu. Nah ini betul. Nah ini kan kita bisa punya SIUP. Jadi kan saya boleh mengasumsikan misalnya perorangan terus kemudian atau UD itu masuknya ke usaha mikro gitu ya Ibu ya. Nah ini kita bisa punya SIUP. Nah nanti dari sini, dari SIUP inilah kita baru Ibu mulai untuk PIRT seperti itu. Karena pasti nanti ketika Ibu mau mendaftarkan PIRT, Ibu ke PTSP Kelurahan. Nah di situ nanti kan pasti ditanyakan nih legalitas usahanya seperti apa. Jadi setidaknya Ibu punya izin usahanya nih gitu, ada SIUP. Nah, SIUP ini ataupun juga PIRT, Ibu main-main ke kelurahan, di sana ada PTSP, Ibu bisa banyak dapat informasi di sana. Baik mengurus SIUP, kemudian mengurus PIRT, nanti di situ ada loketnya di PTSP, biasanya ada orang yang bisa menjelaskan. Atau Ibu misalnya tinggalnya di mana, apabila PTSP-nya sudah punya website sendiri, Ibu bisa akses ke sana untuk baca-baca kira-kira, tadi usahanya bakery ya Ibu ya? Iya, bakery. Ya, untuk bakery Ibu ini
perizinannya apa saja gitu. Karena bakery rumahan, betul tadi kalau memang mau dijual keluar dan memberikan kepastian hukum, didaftarkan dulu ke Dinas Kesehatan pakai PIRT karena industrinya masih rumahan. Nah itu, jadi Ibu bisa datang ke PTSP Kelurahan tempat Ibu berdomisili. Seperti itu Ibu, kira-kira mudah-mudahan membantu ya Bu ya. Itu cukup membantu, tapi saya ada pertanyaan lagi. Iya, Bu. Saya kan home industry saya ada di Tangerang. Tetapi dengan kondisi jadi domisili saya di Tangerang kan, terus dengan kondisi lockdown ini kan saya perlu untuk di Jakarta supaya transportasi lebih mudah. Saya mau memproduksi di Jakarta untuk customer saya di Jakarta. Nah, apakah PISP-nya tadi itu saya harus di Jakarta juga? Jadi ada di 2 tempat. Oke, ini biasanya nanti kalau perorangan bentuknya atau UD, nanti itu justru didomisili KTP-nya Ibu sendiri, Bu, karena perorangan. Jadi ya Tangerang berarti, gitu. Ya. Tuh. Jadi cukup satu saja ya? Menggunakan KTP tempat Ibu berdomisili. Seperti itu, cukup satu aja, Ibu. Maaf, meskipun nanti saya di Jakartanya juga memproduksi, gitu. Itu sebenarnya harus ini sih ya, Mbak, harus nanya ke PTSP Jakarta. Betul, dan biasanya kalau PIRT sendiri ini nanti mereka akan datang ke dapurnya Ibu kan, Bu ya? Nah, jadi sebetulnya ya harus di Tangerang, Ibu. Kecuali misalnya Ibu di Jakarta memproduksi, nah itu nanti mungkin karena harus ada dasarnya juga ya. Maksudnya ketika dokumen hukum itu pasti harus ada dasar dari dokumen hukum lainnya gitu. Jadi kalau ini usahanya masih perorangan, biasanya memang dasarnya adalah KTP. Jadi kalau KTP itu Tangerang ya harus dibuatnya di Tangerang seperti itu supaya nanti perizinannya bisa rapi di sana. Karena PIRT itu mereka butuh kunjungan ke dapur Ibu seperti itu. Iya, betul iya. Iya, paham. Iya, betul. Ya, terima kasih banyak Bu Rona. Ya, sama-sama Ibu. Oke, mungkin ini karena waktunya udah jam 11 juga, Mbak. Nanti akan ada sholat Jumat juga untuk itu. Mungkin kita akhiri dulu teman-teman semua. Terima kasih banyak. Mungkin dari Mbak Rona ada closing statement dulu, Mbak. Ada yang mau diomongin terakhir mungkin, Mbak? Oke, selain saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikut partisipasi pada hari ini di bincang-bincang soal perizinan UMKM, dan semoga apa yang saya sharing tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya ucapkan sukses dengan usaha yang teman-teman miliki, UMKM, kita akan naik kelas semuanya. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Jadi nanti jangan lupa teman-teman semua, selain ada bincang-bincang mengenai bidang perizinan dan legalitas, juga ada bincang-bincang lainnya seperti pajak, terus mengenai makanan, mengenai kerajinan, itu ada semua. Nanti bisa langsung dicek di Instagramnya Smesco @smesco_Indonesia, atau kalau mau lihat siaran ulangnya dari presentasi di setiap bincang-bincangnya, itu bisa juga ke channel YouTube Smesco, seperti itu. Di sana udah ada semua siaran ulangnya dari bincang-bincang yang sudah dilakukan oleh Smesco. Seperti itu teman-teman semua. Selamat siang, terima kasih banyak. Selamat menjalankan kegiatannya lagi setelah ini. Semoga selalu sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang.